kita. Bapak Ibu, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Di kalangan anak muda pada tahun 2017 beredar begitu banyak tantangan-tantangan melalui sosial media yang menantang para anak muda atau siapapun untuk menunjukkan keberaniannya. Salah satu tantangan itu adalah The Eraser Challenge atau tantangan dengan menggosokkan sebuah penghapus ke kulit dan kemudian pemenangnya ditentukan dari siapa yang paling kuat dan siapa yang paling terluka. Dan yang sampai bertahan sampai akhir maka itu adalah pemenangnya. Dan itu menunjukkan keberanian seseorang. Tanpa mengikuti challenge itu maka orang itu dianggap pengecut. Ada juga tantangan yang lain seperti misalnya menikmati sensasi pingsan dengan cara mencengkik, tidak sampai mati tapi sampai pingsan sehingga mendapatkan sensasi mati. Dan itu menunjukkan juga keberanian daripada seseorang. Dulu saya masih ingat di zaman saya waktu dulu masih kecil, masih sekitar usia SD, tantangan yang juga pernah saya alami adalah ditantang untuk melompat dari sebuah ketinggian dari sebuah pohon. Dan pada waktu itu saya dengan sangat terpaksa juga melompat dari sebuah ketinggian dan tentu saya sangat sakit sekali, terluka. Dan teman-teman memuji bahwa wah saya hebat, saya seorang yang pemberani. Nah, Bapak Ibu, serupa dengan hal itu, Tuhan Yesus juga mengalami sebuah tantangan dari iblis. Di dalam Matius 4 ketika Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis, mari perhatikan apa yang dikatakan oleh si iblis ini dari Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa menjadikan batu-batu itu menjadi roti karena begitu laparnya ia sedang berpuasa? Tentu saja ia bisa. Tentu saja sanggup menjadikan batu-batu itu menjadi roti. Bahkan ia sanggup juga menjadikan dari tidak ada batu dan kemudian menjadi ada roti. Ia sanggup sebab ia maha kuasa. Tetapi di sini masalahnya adalah iblis mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukanlah anak Allah. Karena kalau Yesus anak Allah, ia harus membuktikan sebagai anak Allah dengan cara menunjukkan mampu merubah batu-batu itu menjadi roti. Maka kealahan Tuhan Yesus sedang dipertanyakan, sedang ditantang oleh iblis ini. Untuk membuktikannya, Yesus harus menjadikan batu-batu ini menjadi roti. Sesungguhnya ketika dulu saya ditantang apakah saya benar-benar berani, apakah saya benar-benar cowok, maka sesungguhnya saya tidak perlu pada waktu itu menunjukkannya dengan melompat dari ketinggian sebuah pohon untuk membuktikan bahwa saya memang pemberani, saya memang seorang cowok begitu. Dan demikian juga dengan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan kepada iblis bahwa ia adalah anak Allah dengan cara mengikuti tantangannya
menjadikan batu-batu itu menjadi roti. Sebab Yesus adalah anak Allah dan tidak ada yang perlu dibuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Namun, ini juga menunjukkan bagi kita apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan yang menyelamatkan, sebagai Tuhan yang menolong, sebagai Tuhan yang memberkati. Atau kita juga sama seperti iblis berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jika engkau memang benar-benar anak Allah, maka buatlah terobosan di dalam ekonomiku, buatlah terobosan dalam pekerjaanku, buatlah terobosan dalam usahaku. Kalau tidak, sesungguhnya engkau bukan anak Allah. Tuhan Yesus, jika engkau memang benar anak Allah, maka buatlah apa yang aku kerjakan berhasil. Buatlah aku yang sakit menjadi sembuh. Buatlah aku yang kekurangan menjadi kelimpahan. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka engkau bukanlah anak Allah. Apakah kita juga mempunyai sikap percaya kepada Tuhan Yesus dengan status jika engkau melakukan A, B, C, D yang aku mau? Kalau tidak, maka aku tidak percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Dia adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan yang kita sembah, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kita tidak perlu meminta Tuhan membuktikannya bahwa Ia sanggup menolong kita. Ia pasti akan menolong kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Ia sanggup menolong kita, atau kepercayaan kita ditentukan dari pertolongannya kepada kita? Maka kepercayaan kita haruslah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap percaya kepada Tuhan Allah, sekalipun pertolongan itu tidak dinyatakan. Kiranya renungan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kita, menguatkan kita untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya tanpa ia harus membuktikannya dulu baru kita mempercayainya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.